Shalom semuanya. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita manusia yang berdosa. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya dan menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya tersebut untuk memulihkan pergumulan, tantangan, dan kesulitan hidup. Bisa menyebabkan banyak orang mengalami stres dan tertekan, termasuk juga orang-orang percaya. Setelah peristiwa kematian dan kebangkitannya dan sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus menampakkan diri berulang kali kepada murid-muridnya yang saat itu juga mengalami tekanan dan stres yang berat. Dan salah satu dampak dari perjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah terjadinya pemulihan. Pemulihan yang terjadi pada waktu itu terhadap murid-muridnya adalah pemulihan dari krisis rohani. Kalau kita membaca dalam ayat yang pertama, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus telah menampakkan diri sebelumnya kepada para murid. Tetapi fakta tersebut ternyata belum membuat murid-muridnya menjadi sosok yang penuh semangat kembali untuk melanjutkan pekerjaan guru agung mereka. Memang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, yaitu adanya pengkhianatan, penangkapan Tuhan Yesus, penyiksaan, bahkan sampai kematian Tuhan Yesus di kayu salib, menjadi trauma besar yang menyebabkan terjadinya krisis dalam rohani para murid. Mereka seperti lupa dengan ajaran guru agung mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bahwa sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus pernah menyatakan bahwa dirinya akan bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Tetapi justru dalam ayat yang ketiga dicatat di situ bahwa Petrus dan murid-murid yang lain memilih untuk kembali ke pekerjaan lama mereka, yaitu menjala ikan. Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri lagi kepada mereka, memberikan sebuah keyakinan bahwa Tuhan selalu dekat dan menyertai mereka. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya agar mereka dipulihkan dari krisis secara rohani dan iman mereka dibangun kembali. Bagian yang kedua, pemulihan dari krisis luka batin. Murid-murid mengalami luka hati ketika mereka melihat dan mengalami peristiwa demi peristiwa seputar kematian Tuhan Yesus. Ada perasaan marah, takut, kecewa, sedih, dan sebagainya. Dan luka itu begitu dalam sehingga menghalangi pandangan mereka akan pribadi Yesus Kristus yang ternyata dekat sekali dengan mereka. Dalam ayat yang keempat dijelaskan bagaimana Yesus berdiri di pantai tidak jauh dari murid-muridnya, tetapi anehnya mereka tidak mengenalinya. Ternyata tekanan dan juga masalah yang terjadi membuat masalah itu menjadi penghalang. Adanya penghalang itu menyebabkan mereka tidak mengenali Yesus yang ternyata dekat sekali dengan mereka. Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka di sini untuk membalut, menyembuhkan luka-luka hati. Jika luka itu telah pulih, maka tidak ada yang menghalangi mereka untuk melihat Yesus yang selalu dekat dengan mereka. Demikian juga dengan kita, bahwa luka hati itu harus dipulihkan, dan Yesus yang telah bangkit menampakkan diri untuk memulihkan hidup orang percaya. Bagian yang ketiga adalah pemulihan dari krisis kebutuhan. Nats di atas mencatat bahwa murid-murid sudah semalam-malaman mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan ikan seekor pun. Aneh, karena sebetulnya mereka adalah nelayan-nelayan yang handal, profesional di bidangnya. Tetapi di luar Tuhan,
ternyata mereka tidak mendapat apa-apa. Ketika semalam-malaman mereka bekerja dan tidak membuahkan hasil, tentu membuat mereka sangat lelah, stres, lesu, dan tentu juga lapar. Dan menarik sekali dalam bagian ini, Tuhan Yesus mengerti akan kesulitan dan krisis tersebut. Dalam ayat yang ke-6 dia berkata agar murid-murid kembali menebarkan jala di sebelah kanan. Dan berbeda sekali ketika Tuhan Yesus yang memerintahkan mereka dan mereka mentaati perintah tersebut. Mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat banyak. 153 ekor ikan besar. Kepedulian Tuhan Yesus terus nampak ayat demi ayat. Sampai ketika dia berkata dalam ayat yang ke-12, marilah dan sarapanlah. Lalu Yesus mengambil roti tersebut, mengambil ikan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Yesus datang, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya agar mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan tahu kesulitan murid-muridnya. Tuhan tahu kesulitan kita sebagai orang-orang percaya. Dan yakinlah Allah peduli dan siap memberkati kita sekalian.